warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Raufi Al-Karimah, mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Universitas Negeri Padang. Kali ini, saya akan menjelaskan tentang Kesusastraan Indonesia periode 1950. Nah, adapun topik-topik yang akan dibahas. Yang pertama, sejarah perkembangan periode 1950. Yang kedua, sastra majalah. Yang ketiga, Impase Sastra Indonesia. Yang keempat, pengarang dan karya sastra periode 1950. Yang kelima, karakteristik karya sastra periode 1950. Dan yang keenam, perbedaan angkatan 45 dan periode 1950. Langsung saja kita masuk kepada sejarah perkembangan atau latar belakang sastra periode 1950. Sastra periode 1950 dilatar belakangi oleh keadaan Indonesia yang pada saat itu mengalami perubahan yang cukup drastis, di mana dari transisi penjajahan berdarah menuju ke kemerdekaan cemerlang. Tentunya pada saat tersebut, para sastrawan mulai memikirkan ciri khas dan masalah yang sedang dihadapi Indonesia pada saat itu untuk membedakannya dari angkatan sastra sebelumnya. Para sastrawan juga mulai mencari bahan-bahan yang merujuk pada kebudayaan Indonesia yang murni dan membebaskannya dari pengaruh budaya asing setelah penjajahan. Nah, pelopor periode 1950 ini adalah Hans Beggy Jasin atau yang sering kita singkat dengan HB Jasin. Ia merupakan seorang pengarang, penyunting, dan kritikus tersastra ternama di Indonesia. Ia dikatakan sebagai pelopor berdirinya periode ini karena periode 1950 ini lahir ditandai dengan terbitnya majalah yang bernama Kisah di bawah asuhan HB Jasin. Selanjutnya kita masuk kepada sastra majalah. Sejak tahun 1953, Balai Pustaka kedudukannya menjadi tidak menentu. Penerbit ini berkali-kali mengalami perubahan status. Ditambah lagi penempatan pimpinan yang bukan ahli, serta anggaran yang tidak mencukupi, sehingga menyebabkan kemacetan produksi. Oleh karena itu, aktivitas sastra hanya diutamakan hanya dalam bentuk majalah-majalah saja, seperti Gelanggang Siasat, Mimbar Indonesia, Zenit, dan Pujangga Baru. Setelah itu muncullah istilah sastra majalah yang dipopulerkan oleh Nugroho Notosusanto dalam tulisannya Situasi 1954 yang dimuat pada majalah yang dipimpinnya yaitu Kompas. Munculnya sastra majalah adalah karena karangan-karangan yang dapat dimuat hanya dalam bentuk sajak, cerpen, dan karangan lain yang tidak begitu panjang sesuai dengan kebutuhan majalah. Para pengarang pun lebih produktif berkarya pada sektor tersebut dan tidak bebas berkarya pada sektor-sektor lainnya. Para pengarang setelah angkatan 45 menghadapi kenyataan-kenyataan yang tidak menguntungkan kehadirannya. Meskipun mereka mendapatkan tempat di halaman-halaman majalah, ruang kreativitas mereka tetap terbatas, terutama untuk mencari identifikasi diri dan kawan-kawannya. Hal ini disebabkan oleh redaksi majalah-majalah pada saat itu dipimpin oleh pengarang angkatan 45. Majalah kisah yang eksis pada tahun 1953 hingga tahun 1956 memiliki peran yang cukup besar. Hal ini karena banyaknya pengarang-pengarang yang muncul dalam periode ini mengumumkan tulisan-tulisannya yang berawal dalam majalah ini. Setelah itu terdapat majalah mahasiswa yaitu Kompas yang setelah dipimpin oleh Notosusanto sangat banyak memberikan perhatian kepada persoalan-persoalan dan karya-karya sastra. Kemudian ada juga majalah prosa pimpinan Ajip Rosidi, ada juga Ruang Kebudayaan Genta dalam majalah Merdeka asuhan SM Ardan, ada juga majalah seni, majalah konfrontasi, majalah cerita, dan majalah budaya, serta beberapa majalah yang sudah lama seperti Mimbar Indonesia dan Gelanggang Siasat. Kita masuk kepada Impase dalam sastra Indonesia.
Pada tahun 1953, di Amsterdam diselenggarakan sebuah simposium tentang kesusastraan di Indonesia. Asrul Sani, Sultan Takdir Ali Syahbana, dan Profesor Dr. Wertheim berbicara pada simposium itu. Disinilah untuk pertama kalinya dibicarakan impasse atau kemacetan dan krisis sastra Indonesia sebagai akibat gagalnya revolusi Indonesia. Persoalan tentang krisis pun semakin ramai dibicarakan ketika terbit majalah Konfrontasi. Sujatmoko menulis sebuah esai yang berjudul Mengapa Konfrontasi dan dimuat di majalah tersebut. Dalam esainya ia melihat bahwa krisis dalam sastra sebagai akibat dari krisis kepemimpinan politik. Ia juga berkata bahwa sastra Indonesia mengalami krisis karena yang ditulis hanya cerpen-cerpen kecil, sedangkan roman-roman yang besar tidak ditulis. Berbeda dengan Nugroho Noto Susanto, SM Ardan, dan Bujang Saleh, di mana mereka secara tandas menolak penamaan krisis sastra. Bagi mereka, sastra Indonesia sedang hidup dengan subur. Begitu juga dengan H.B. Yasin. Ia mengemukakan sebuah prasaran berjudul Kesusastraan Indonesia Modern Tidak Ada Krisis dalam Simposium Sastra pada Desember 1954. Yasin tidak setuju dengan sebutan impasse dalam kehidupan sastra Indonesia. Sitor Situmorang pun berpendapat bahwa sastra Indonesia bukan mengalami krisis sastra, melainkan krisis ukuran menilai sastra. Pendapat itu ia kemukakan dalam sebuah tulisannya yang berjudul Krisis H.B. Yasin pada majalah Mimbar pada tahun 1955. Sitor menganggap krisis dalam diri H.B. Yasin karena ukurannya tidak matang. Pada masa itu pula, banyak pengarang-pengarang mulai meragukan kualitas penilaian H.B. Yasin. Hal tersebut terlihat dari beberapa penolakan hadiah yang diberikan oleh majalah sastra yang saat itu pula H.B. Yasin sebagai juri pemberi hadiah. Mereka yang menolak diantaranya adalah Motinggo Buse dan Virga Belan. Penolakan itu mereka sampaikan dengan surat yang ditujukan kepada ketua redaksi sastra yaitu H.B. Yasin. Motinggo Buse yang kala itu menjadi pemenang kedua untuk jenis cerpen mengatakan H.B. Yasin secara sadar atau tidak sadar memberikan hadiah seperti orang yang pulang dari rumah judi dalam keadaan mengantuk. Bose juga berkata bahwa penolakan itu merupakan isyarat agar Yasin bangun dari kantuknya, yaitu untuk sadar atas sastra Indonesia. Kita masuk kepada pengarang dan karya sastra periode 1950. Yang pertama ada W.S. Rendra dengan karyanya Balada Orang-Orang Tercinta, 4, Kumpulan Sajak, dan Ia Sudah Bertulang. Yang kedua ada Ajib Rosidi dengan karyanya Tahun-Tahun Kematian, Pesta, Di Tengah Keluarga, Sebuah Rumah Buat Hari Tua, Perjalanan Pengantin, Cari Muatan, Cerita Pendek Indonesia, dan Surat Cinta Endang Rasidin. Yang ketiga ada A.A. Nafis dengan karyanya Robohnya Surau Kami, Biang Lala, Hujan Panas, dan Kemarau. Dan yang keempat ada Trisno Juwono dengan cerpennya Angin Laut, Di Medan Perang, Madu, Kisah-Kisah Revolusi, dan Biarkan Cahaya Matahari Membersihkanku Dulu. Ada juga N. Hadimi dengan karyanya Dua Dunia dan Hati Yang Damai, dan ada juga Ramadan KH dengan karyanya Periangan Sejelita. Ada juga Doyo dengan karyanya Simfoni dan Kejantanan di Sumbing. Ada Sitor Situmorang dengan karyanya Dalam Sajak, Dalam Mutiara, Kumpulan 3 Mutiara, Pertemuan dan Salju di Paris, Surat Kertas Hijau, Kumpulan Sajak, Wajah Tak Bernama, Kumpulan Sajak, dan ada juga pengarang namanya Pramudia Anantatur dengan karyanya Bukan Pasar Malam, Keluarga Gerilya, Mereka Yang Dilumpuhkan, Perburuan, dan Cerita dari Blora. Ada juga Bokar Huta Sahut, Datang Malam, Penakluk Ujung Dunia, Tanah Kesayangan. Ada juga Mokhtar Lubis dengan karyanya
pulang, dan daerah tak bertuan. Dan yang ke-12 ada Mokhtar Lubis dengan karya-karyanya Tidak Ada Esok, Si Jamal dan cerita-cerita lain, Perempuan, Harimau-Harimau, Jalan Tak Ada Ujung, dan Musim Gugur. Tadi tokoh dan karya sastra periode 1950. Selanjutnya kita masuk kepada karakteristik karya sastra periode 1950. Yang pertama ada puisi. Puisi memiliki beberapa karakteristik, yaitu gaya epik yang berkembang dengan berkembangnya puisi, cerita, dan balada dengan gaya yang lebih sederhana. Yang kedua, gaya ulang yang mulai berkembang, biasanya berupa ulangan kata atau ulangan suku kata. Yang ketiga, ada gambaran suasana muram karena menggambarkan hidup yang penuh penderitaan. Yang keempat, mengungkapkan masalah-masalah sosial seperti kemiskinan, pengangguran, perbedaan kaya dan miskin yang begitu besar, dan belum adanya pemerataan. Yang kedua ada prosa. Prosa memiliki karakteristik, yaitu yang pertama, tidak ada sisipan cerita sehingga alurnya padat. Yang kedua, cerita perang mulai berkurang karena Indonesia sudah merdeka selama 5 tahun. Yang ketiga, menggambarkan kehidupan masyarakat sehari-hari. Yang keempat, kehidupan pedesaan dan daerah mulai digarap. Dan yang kelima, banyak mengemukakan pertentangan politik. Perbedaan angkatan 45 dan periode 1950. Yang pertama, karakteristik karya sastra angkatan 45. Yang pertama, bersifat revolusioner dalam bentuk dan isi, yaitu membuang tradisi lama dan menciptakan bentuk baru sesuai dengan getaran sukma yang merdeka. Yang kedua, mengutamakan isi dalam pencapaian tujuan yang nyata. Karena itu, bahasanya pendek, terpilih, padat, dan berbobot. Yang ketiga, ekspresionis, mengutamakan ekspresi yang jernih. Yang keempat, individualis, lebih mengutamakan cara-cara pribadi. Yang kelima, humanis universal, bersifat kemanusiaan yang umum, di mana Indonesia dibawa ke dalam perjuangan keadilan dunia. Yang keenam, tidak terikat oleh konvensi masyarakat. Yang penting adalah melakukan segala percobaan dengan kehidupan dalam mencapai nilai kemanusiaan dan perdamaian dunia. Dan yang ketujuh, tema yang dibicarakan berupa humanisme, martabat manusia, penderitaan rakyat, dan moral. Sedangkan karakteristik periode 1950 yaitu corak karyanya cukup beragam karena pengaruh faktor politik dan ideologi partai. Yang kedua, terjadinya gerakan 30 SPKI sehingga sastrawan-sastrawan lekra disingkirkan. Yang ketiga, gaya epiknya mulai berkembang pada puisi dan balada dengan gaya yang lebih sederhana. Yang keempat, gaya matra mulai tampak pada balada-balada. Yang kelima, gaya ulang yang mulai tampak dan berkembang pada masa periode itu. Yang keenam, gaya puisi liris pada umumnya masih meneruskan karya gaya angkatan 45. Dan yang ketujuh, gaya slogan dan retorik mulai berkembang. Nah, itulah penjelasan tentang kesusastraan Indonesia periode 1950. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, subscribe, and share ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.